Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Selasa 7 September 2021, Pekan Biasa yang ke-23. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Mari kita simak bersama. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, perikop Injil hari ini dimulai dari kisah Yesus yang naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Yesus menghabiskan sepanjang malam di sana dalam doa. Setelah dia menyepi dalam doa yang mendalam, keesokan harinya dia memanggil para muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut oleh Lukas rasul. Dalam bahasa Yunaninya apostolos, yang berarti orang-orang yang diutus. Setelah dia memilih ke-12 rasulnya, dia turun gunung bersama dengan para rasul serta para muridnya dan menjumpai kerumunan besar orang banyak dari Yudea, Tirus, Sidon, dan Yerusalem. Orang-orang yang datang itu pasti sudah mendengar berita tentang Yesus, dan mereka pasti tahu bahwa ada sesuatu yang sangat tidak biasa dari Yesus itu sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana berita tentang Yesus itu tersebar di antara mereka? Pada zaman Yesus tidak ada internet yang dengannya firman atau berita tentang Yesus dapat disebarkan ke seluruh dunia nyaris secara instan. Namun entah bagaimana, kabar tentang Yesus telah menyebar jauh dan luas. Yang menarik bahwa orang-orang yang datang bukan hanya ingin mendengarkan khotbah dan ajaran Yesus. Dalam Injil Lukas ini dikatakan bahwa semua orang mencoba menjamah dan menyentuh dia. Orang-orang yang berhasil menjamah Yesus merasakan bahwa ada kekuatan yang mengalir yang memberikan kelepasan atas penyakit yang mereka alami. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, apa pesan buat kita? Ada 3 peristiwa yang dilakukan oleh Yesus dalam perikop tadi. Yang pertama, Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Yang kedua, Yesus memilih para rasul. Dan yang ketiga, Yesus menjumpai kerumunan orang yang datang mencarinya. Yang menarik untuk kita renungkan bersama adalah bagian terakhir di mana Yesus menjumpai kerumunan orang banyak yang datang mencari dia untuk mendengarkan khotbah dan ajarannya dan meminta untuk disembuhkan dari aneka penyakit yang sedang mereka alami. Saya yakin masing-masing kita memiliki luka dan derita, mungkin karena pengalaman masa lalu, atau mungkin karena situasi yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Hari ini adalah kesempatan bagi kita masing-masing untuk datang kepada Yesus dan meminta kesembuhan yang kita butuhkan dan yang kita dambakan. Mari kita menjangkau dan menjamah dia dengan berbagai cara hari ini. Mungkin dengan berdoa,
membaca kitab suci, atau hanya duduk diam di depan Yesus. Semoga kita percaya bahwa Yesus akan menjangkau dan menjamah kita dengan kekuatan kasih-Nya dan juga memberikan kesembuhan atas penderitaan yang kita alami. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, sentuhan buat kita. Kesembuhan atas luka dan derita kita akan terjadi jika kita datang mencari Tuhan, mendengarkannya, memintanya untuk disembuhkan, dan berusaha untuk menjamah dan menyentuhnya. Semoga Tuhan membantu kita.